Oke, jadi melanjutkan video part 1 yang tadi, selanjutnya kita akan membahas terkait tumbukan. Tumbukan. Kita mau ngebahas tumbukan dalam kerangka lab terlebih dahulu. Jadi dalam kerangka lab. Misalkan ada benda M1, dia bergerak dengan kecepatan V1, bertemu dengan M2, bergerak dengan kecepatan V2. Setelah tumbukan, ini sebelum tumbukan, setelah tumbukan mereka bakal punya kecepatan ke sana, ini M1, ini V1 aksen, lalu M2, ini V2 aksen. V1, V2, V1 aksen, V2 aksen. Ini sesudah tumbukan. Momentum adalah P sama dengan MV kan. Nah, sekarang ada namanya hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Jadi kalau tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda, momentumnya kekal. Baik itu momentum sudut ataupun momentum linear. Dua-duanya pasti kekal. Jadi kalau momentumnya kekal, berarti momentum sistem sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem setelah tumbukan. Atau M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Tetapi, apakah kalau kekekalan momentum berlaku, apakah energinya selalu kekal juga? Enggak ya, teman-teman. Karena tumbukan sendiri terbagi jadi dua, elastis dan nggak elastis. Jadi, hukum kekekalan energi berlaku jika jenis tumbukan adalah elastis. Jadi, kalau misal di soal diketahui tumbukannya elastis, kita bisa pakai hukum kekekalan energi atau energi kinetik sistem sebelum tumbukan sama dengan Eka sistem setelah tumbukan. Tapi kalau di soal nggak dikasih keterangan tumbukannya itu elastis atau enggak, better kalian nganggep itu nggak elastis. Jadi jangan pakai hukum kekekalan energi. Kalau di soalnya nggak dikasih tahu apa-apa. Tapi kalau udah jelas dikasih tahu kalau tumbukannya elastis, kalian bisa pakai persamaan energi ini. Jadi Eka 1 ditambah Eka 2 sama dengan Eka 1 aksen ditambah Eka 2 aksen. Atau setengah M V1 kuadrat tambah setengah M V2 kuadrat sama dengan setengah M V1 aksen kuadrat tambah setengah M V2 aksen kuadrat. Nah, ini kan untuk tumbukan yang kita pandang dalam kerangka lab. Selanjutnya, gimana kalau kita manfaatin kerangka PM untuk kita menganalisis tumbukan suatu benda? Karena sebenarnya di kerangka pusat massa ini nantinya bakal ada kespesialan khusus gitu ya. Dia akan spesial untuk beberapa kasus. Dia bakal bermanfaat banget kalau kita menganalisis tumbukannya tuh dalam kerangka PM. Jadi sekarang kita mau tinjau dari kerangka PM.
Eh, tumbukannya sama, M1 dan M2 yang tadi. Jadi ini M1, ini V1, ini M2, ini V2, ini PM. Terus, oh gini dulu deh. Jadi ini sebelum tumbukan kan. Sebelum tumbukan. Otomatis pusat masanya dia punya kecepatan dong. Kecepatan pusat massa. Kalau kita cari kecepatan pusat massanya, di vektor semua, vektor sama dengan M1V1 ditambah M2V2 dibagi M1 ditambah M2. Nah, sekarang kita mau cari V1PM. Sama dengan V1 dikurangin VPM. Sama dengan V1 dikurangin, ini M1 plus M2 aku sebut M ya, M besar. Ini M besar. Jadi, minus M1V1 plus M2V2 dibagi M besar. Sama dengan 1 min M1 per M V1 dikurangin M2 per M V2. Terus, ini V1 PM ya. Kalau V2 PM, berarti sama dengan V2 dikurangin VPM. Kurang lebih dapatnya pasti sama. Jadi, 1 dikurangin M2 per M V2 dikurangin M1 per M V1. Ini untuk V2 PM. Nah, eh jadi kalau kita duduk, kita tuh lagi ngamatin di PM. Jadi kayak kita tuh lagi duduk di sini gitu ya. Dan kita ya udah berlaku sebagai PM yang bergerak dengan VPM. Kita kalau ngelihat V1 sama V2, dia bakal jadi kayak gini. Kalau menurut kerangka VM, dia bakal saling mendekati gitu loh. Jadi ini V1 PM, ini M1, ini PM. Karena kita duduknya di PM, atau kita ngamatinya di PM, otomatis kita ngerasa diri kita diam. Jadi kita diam, dan kita ngelihat V1 PM tuh ke arah kita. Begitu juga dengan V2 PM juga ke arah kita. V2 PM. Ini untuk sebelum tumbukan. Nah, setelah tumbukan, kita tuh bakal mandangnya, ini kita ya. Ini kita PM, kita posisinya lagi ngamatin dari pusat massa. Si M1 dan V1 tuh arahnya ke sana. V1, terus intinya mereka tuh kayak selalu saling cancel ya. Selalu saling cancel dan simetri. Itulah mengapa kalau kita pandang tumbukan, ini setelah tumbukan. Kalau kita pandang tumbukan dalam kerangka pusat massa, momentum total sistem terhadap PM ya, ini kalau ditinjaunya terhadap PM, baik sebelum maupun sesudah PSPM aksen, bakal sama dengan 0. Karena mereka tuh bakal, kalau dipandang dari PM, bakal saling berlawanan gitu. Berlawanan dan totalnya tuh sama, besarnya tuh sama. Jadi kalau divektorin, dijumlahin pasti 0. Oh ya, biar nggak bingung juga, harus perhatikan juga tanda-tanda ini. Aksen, PM. Jadi mungkin aku jabarin aja ya. Jadi PS itu artinya momentum total system. Total system.
karena dia nggak ada embel-embel koma bla bla blanya, berarti udah pasti dia inersial atau terhadap lab, terhadap kerangka lab. Kalau ada tanda aksennya, ini sebelum tumbukan. Kalau ada aksennya, berarti sama kayak ini, tapi dia sesudah tumbukan. Sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan. Ini sesudah tumbukan. Intinya aksen-aksen ini menandakan after. Terus, PSPM. Apapun kalau dia koma PM, berarti besaran itu dipandangnya relatif terhadap PM. Atau kita pandang itu dari kerangka PM. Kita kayak duduk di kerangka PM-nya, mengamati peristiwa itu. Adalah momentum total system terhadap kerangka PM sebelum tumbukan. Kalau ada aksennya, berarti dia sama terhadap PM tapi sesudah tumbukan. Gitu ya. Nah, sekarang aku mau buktiin kalau ini tuh beneran. Kalau itu valid. Oke, jadi kita coba cari ya. Kan tadi kita udah dapat V1 PM, V2 PM. Kita bisa cari momentum total sistem dipandang dalam kerangka PM. Jadi kalau kasus sebelum tumbukan ya, kita tinjau yang PSPM. PSPM pakai tinta hijau aja nih. PSPM sama dengan P1 PM ditambah P2 PM. Sama dengan M1 V1 PM bentar, penanya agak error. M1 V1 PM ditambah M2 V2 PM. Sekarang kita masukin aja. M1, tadi V1 PM-nya 1 min M1 per M, V1. Nah, biar cepat, 1 min M1 per M, ini sebenarnya kita bisa lihat ya. Kan ini bakal sama kayak ini ya, yang misret. 1 min M1 per M, itu kan berarti M besar, terus M dikurangin M1. Dengan M ini kan massa total, M1 plus M2. Berarti ini nanti M1-nya dikurangin sama M1, nyisa M2. M2 per M. Berarti langsung aja di sini itu M1 dikali V1 PM-nya tadi 1 min M1 per M ya. Yang ini jadi M2 per M V1 dikurangin M2 per M V2. Ditambah M2. Berarti kalau ini kan M2-nya ya. Berarti misalnya M1. M1 per M V2 dikurangin M1 per M V1. Nah, ini kita bisa faktorin keluar jadi M1 M2 per M V1 dikurangin V2 dikurangin M1 M2 per M V1 min V2 sama dengan 0. Jadi ini terbukti. Nah, terus gimana terkait hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kalau dipandangnya dalam kerangka pusat massa? Sebenarnya sama aja. Jadi HKM itu kalau dipandang dalam kerangka pusat massa juga bisa berlaku. Jadi intinya kalau nggak ada gaya eksternal dia berlaku.
Kalau nggak ada gaya eksternal, jenis tumbukan apapun itu HKM pasti berlaku. Kalau nggak ada gaya eksternal, pasti berlaku. Tadi ya, yang PS, PM sama dengan PS, PM aksen. Atau momentum total sistem sebelum tumbukan dipandang dari kerangka PM sama dengan momentum total sistem setelah tumbukan dipandang dalam kerangka PM. Dan ini besarnya sama dengan 0. Ini khusus kalau pakai kerangka pusat massa. Tapi kalau kerangka lab dia nggak 0. Sama dengan 0. Terus kalau HKE sama, intinya dia kalau elastis berlaku. Kalau tumbukan elastis, berlaku. Kalau elastis, maka EK sistem terhadap PM sebelum tumbukan sama dengan EK sistem dipandang dalam kerangka PM setelah tumbukan. Atau EK 1 PM ditambah EK 2 PM sama dengan EK 1 PM aksen ditambah EK 2 PM aksen. Ini setengah M1. M1 V1 PM kuadrat tambah setengah M2 V2 PM kuadrat sama dengan setengah M1 V1 PM aksen kuadrat tambah setengah M2 V2 aksen PM kuadrat. Oke, sekian untuk materi tumbukan. Selanjutnya ke part 3 yaitu osilasi tercouple. Makasih.